Lihat ini, baru aja aku coba ajukan pinjaman di Kredinisia dan dalam hitungan menit langsung ada notifikasi pengajuan disetujui. Padahal aku sempat ragu, tapi ternyata prosesnya simpel banget dan isi data sampai verifikasi. Tapi tunggu dulu, jangan di-skip dulu video ini ya, karena di sini aku bakal tunjukin langkah demi langkah biar pengajuan kamu lebih rapi dan peluang disetujui bisa lebih besar. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama aku di channel YouTube Pusatnya Cara-Cara Pinjam Uang Online. Oke, untuk di video kali ini aku mau share lagi kepada Anda semua cara pinjam uang di Kredinisia agar disetujui. Oke, untuk langkah yang pertama kalian buka Play Store, lalu ketikkan di pencarian Kredinisia. Selanjutnya klik install. Selanjutnya klik buka. Selanjutnya klik setuju. Selanjutnya klik aktifkan sekarang. Selanjutnya, daftarkan nomor HP yang berisi WhatsApp dan nomor HP tersebut dalam keadaan masih aktif. Selanjutnya, klik masuk. Selanjutnya, membuat kata sandi. Terus di bawahnya tulis ulangi lagi kata sandinya. Untuk kata sandi terdiri dari 6-20 karakter. Jika sudah mengisi kata sandi, klik selanjutnya. Selanjutnya, untuk verifikasi OTP, aku sarankan menggunakan WhatsApp. Selanjutnya, masukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke nomor WhatsApp tersebut. Jika sudah, klik konfirmasi. Selanjutnya di sini pilih izin lokasi. Terus klik langkah berikutnya. Selanjutnya, pilih saat aplikasi digunakan. Selanjutnya, pilih buat atau login dengan kata sandi pola. Selanjutnya, klik ajukan pinjaman. Selanjutnya, upload foto KTP. Untuk proses pengajuan pinjaman di Kredinisia, kamu perlu menyiapkan foto KTP yang masih berlaku sebagai identitas utama. Pastikan foto KTP terlihat jelas, tidak buram, dan semua data terbaca dengan baik. Selanjutnya nanti untuk nama lengkap, nomor KTP, dan tanggal lahir dan tempat lahir itu langsung terisi. Silahkan kalian cek kembali, kalau ada kesalahan diedit kembali. Kalau sudah jelas tinggal klik lanjutkan. Selanjutnya isi informasi pribadi. Untuk isiannya seperti pendidikan terakhir, status pernikahan, jumlah anak, nama ibu kandung, status domisili, kemudian kabupaten, kota, provinsi, alamat, dan alamat email. Data ini akan digunakan untuk proses verifikasi dan penilaian kelayakan pinjaman. Jadi sangat penting untuk mengisinya secara jujur dan akurat. Semakin lengkap dan valid data yang kamu berikan, semakin besar peluang pengajuan kamu untuk diproses lebih cepat dan oleh sistem. Jika sudah, klik lanjutkan. Selanjutnya, isi informasi pekerjaan. Untuk isiannya seperti industri, pekerjaan, nama perusahaan, pendapatan per bulan, jenis pendapatan, tanggal gajian terakhir, lama bekerja, nomor telepon perusahaan, kabupaten, kota, provinsi, nomor telepon, dan alamat. Jika semuanya sudah diisi, klik lanjutkan. Selanjutnya, cantumkan 2 kontak darurat yang bisa dihubungi. Saat mengajukan pinjaman di Kredinisia, biasanya kamu akan diminta mencantumkan kontak darurat sebagai bagian dari proses verifikasi data.
Kontak darurat ini umumnya diisi dengan orang terdekat seperti anggota keluarga, ayah, ibu, saudara, atau teman yang benar-benar bisa dihubungi jika diperlukan pihak aplikasi untuk melakukan konfirmasi data. Pastikan nomor yang dicantumkan aktif, dapat dipercaya, dan sudah mendapat izin dari orang tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Data kontak darurat ini digunakan hanya untuk keperluan verifikasi dan bukan untuk sembarang dihubungi tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, centang, saya setuju bahwa Kredinisia dapat menghubungi kontak darurat untuk keperluan verifikasi pinjaman. Jika sudah, klik lanjutkan. Selanjutnya, tambahkan rekening bank. Untuk proses pengajuan pinjaman di Kredinisia, pastikan kamu menambahkan rekening bank aktif yang masih aktif digunakan atas nama pribadi. Rekening ini akan menjadi tujuan pencairan dana jika pengajuan disetujui. Jadi data yang diinput harus sesuai dengan identitas KTP agar tidak terjadi kesalahan saat verifikasi. Biasanya kamu akan diminta memilih bank, lalu mengisi nomor rekening dan nama pemilik rekening secara lengkap. Setelah itu, sistem akan melakukan pengecekan otomatis untuk memastikan rekening valid dan bisa menerima transfer. Pastikan juga tidak ada kesalahan pengetikan karena bisa menghambat proses pencairan dana pinjaman. Jika nomor rekening sudah diisi, klik masukkan. Selanjutnya, lakukan verifikasi wajah dengan selfie langsung melalui aplikasi dengan mengikuti arahan sistem seperti mulut dibuka, hadap kiri, dan hadap kanan. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa data yang kamu masukkan sesuai dengan identitas asli dan membantu proses verifikasi pengajuan berjalan lebih cepat dan aman. Limit awal Kredinisia dapat berapa? Limit awal di Kredinisia biasanya tidak memiliki angka tetap karena setiap pengguna akan mendapatkan penawaran yang berbeda-beda. Besaran kecilnya limit awal ditentukan dari hasil penilaian data yang kamu isi saat pendaftaran, seperti verifikasi KTP, selfie, riwayat kredit, penghasilan, dan kelengkapan data diri. Tapi di sini saya mendapatkan limit sebesar 1,6 juta dengan tenornya selama 2-6 bulan. Oke, sebagai contoh di sini aku mau pinjam uang sebesar 1.600.000 dengan jumlah periodenya selama 4 periode. Nah, untuk per periodenya 15 hari. Untuk bunga hariannya sebesar 0,1%. Jumlah pencairannya sebesar 1.440.000. Selanjutnya, centang untuk melindungi hak Anda. Harap setujui perjanjian privasi dan perjanjian pinjaman. Selanjutnya, klik langkah berikutnya. Kredinisia cair berapa lama? Pencairan dana di Kredinisia dalam kondisi ideal bisa berlangsung sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam setelah pengajuan disetujui. Namun, waktu pastinya bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti kelengkapan data dan sistem internal Kredinisia. Tidak lama setelah pengajuan, statusnya masih diproses. Aku sempat mikir bakal ditolak, tapi aku tetap tunggu sambil cek aplikasi berkali-kali. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian muncul notifikasi kalau pengajuan aku disetujui. Dan benar saja saldo masuk ke rekening yang aku daftarkan. Di situ aku baru percaya kalau prosesnya memang bisa cepat kalau data kita lengkap dan sesuai. Pengalaman ini bikin aku lebih hati-hati juga ke depannya karena pinjaman tetap harus dipakai sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Jadi kesimpulannya, pengajuan di Kredinisia bisa berjalan lancar jika data diisi lengkap dan benar, verifikasi KTP dan selfie jelas, rekening bank aktif dan valid, tidak ada data yang dimanipulasi. Prosesnya bukan instan, tapi lebih ke penilaian kelayakan. Jadi semakin rapi data yang diberikan, semakin besar peluang disetujui. Oke, demikianlah tutorial cara pinjam uang di Kredinisia agar disetujui. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui cara pinjam di aplikasi Kredinisia di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di Kredinisia, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.